Ya, kembali bersama Kak Noven. Kita akan belajar hari ini adalah korelasi antara konseling, mentoring, coaching, tutoring, ya, fasilitator. Juga kemungkinan kita akan bahas mengenai coach maupun team leader. Apa saja tugas-tugasnya dan apa peranan idealnya, ya. Bagaimana ketiga hal ini? Hal yang disebutkan tadi kita kaitkan dengan pedagogi, andragogi, heutagogi, PAH, sebagai konsep belajar mengajar. Dalam hal pedagogi, andragogi, heutagogi, ini tidak sekedar berbicara bagaimana orang belajar, tetapi juga bagaimana seseorang harus didampingi. Akibatnya, antara peran konselor, mentor, tutor, coach, fasilitator ataupun team leader akan berubah sesuai fase perkembangan orang yang sedang didampingi. Dengan kata lain, perubahan fase belajar mengubah jenis pertanyaan dan juga bisa mengubah peran dalam pendampingan. Kalau kita pahami mapping evolusi belajar manusia itu dari dependent menjadi guide, lalu ke arah self-directed, baru ke arah self-determined, baru ke multiplier, ya. Korelasinya apa? Kita akan lihat bagaimana kita bedah secara fase dan paradigmanya. Fase ketergantungan itu dengan paradigma pedagogi. Semi mandiri akan digunakan andragogi, ya. Kalau mandiri kita mengarahkan dengan heutagogi. Untuk multiplikasi kita paradigmanya melakukan generative learning. Nah, kita akan bedah mengenai pedagogi dulu. Definisinya apa? Pedagogi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya dari dua kata dasar, pais yang artinya anak dan agogos artinya memimpin. Di mana ini dapat dimaknain pendekatan belajar yang berpusat pada pengajar. Guru itu menentukan apa yang dipelajari, bagaimana belajarnya, kapan belajar, lalu target belajar. Kalau karakteristik dari yang diajar ataupun pesertanya biasanya di level belum tahu, belum mampu, belum mandiri, dan membutuhkan struktur. Peran dominan di sini adalah tutor, ya, dimana fokusnya itu transfer knowledge, dan untuk team leader fokusnya memberi arahan yang jelas. Kekuatan bertanya dalam pedagogi, pertanyaan itu bersifat direktif. Contoh, misalnya kalau dalam kekristenan, apa definisi keselamatan? Sebutkan misalnya 3 bagian tabernakel, atau apa makna dari pasal yang kita baca hari ini, ya, ayat Alkitab ataupun ayat Alkitab itu dalam satu konteks pasal tersebut. Nah, di mana tujuannya kalau hal ini memastikan pemahaman, ya, sekali lagi tujuannya adalah memastikan pemahaman. Goal utamanya knowledge acquisition. Jadi ini lebih ke belajar pengetahuan. Untuk guidance praktisnya, jika orang tersebut masih bayi rohani misalnya,
Jangan masuk langsung ke mentoring yang mendalam. Juga jangan terjebak langsung coaching. Juga jangan langsung heutagogi. Melainkan apa? Berikan struktur, materinya, petunjuk step by stepnya, contoh realnya seperti apa untuk yang masih buyer rohani. Karena apa? Karena mereka itu belum memiliki fondasi. Kalau kita tidak salah mengidentifikasi ya orang tersebut buyer rohani atau tidak. Jadi mengidentifikasi pun atau kepenilikan pun jangan salah, karena banyak sekali hal-hal di gereja ada orang-orang tuh yang salah dalam menilik ataupun dianggap semua jiwa baru pasti buyer rohani karena harus ikutin struktur dari awal. Nah, itu bisa terjebak pada fallacy ya. Lalu kalau kita masuk ke dalam andragogi, di mana definisinya konsep ini terkenal dari Malcolm Knowles. Andragogi itu seni membantu orang dewasa untuk belajar. Perbedaannya apa? Dalam pedagogi, guru menjadi pusat pembelajaran. Sedangkan dalam andragogi, peserta ikut menentukan pembelajaran. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristiknya biasanya ini adalah orang dewasa, sudah memiliki pengalaman, memiliki kebutuhan nyata. Maksudnya ilmu yang ingin dipelajari itu berkorelasi dengan keseharian mereka. Terus memiliki konteks hidup, ya. Terus ingin adanya relevansi, relate lah dengan hidup yang mereka jalanin. Nah, di sini peran dominannya entitas mentor, di mana fokusnya kepada perkembangan dari yang di mentinya ya, perkembangan menti. Kalau kita sebagai fasilitator, maka fokusnya lebih ke memancing refleksi. Nah, kalau posisi kita sebagai coach di awal, fokusnya itu membantu menemukan solusi. Di sini kekuatan bertanya dalam andragogi, pertanyaan bisa berubah. Bukan lagi apa jawabannya, tetapi lebih ke arah kita bisa bertanya seperti, menurut Anda mengapa hal itu terjadi? Misalnya kalau dalam kesehariannya kita bisa bertanya, menurut Anda mengapa Anda bersedih? Atau mengapa Anda bisa jengkel sekali? Nah, itu lebih ke area bertanya yang menggali ya. Contoh lainnya itu daripada bertanya, bisa juga kalau contoh daripada bertanya yang tidak tepat, misalnya kita tanya apa definisi kepemimpinan. Nah, itu tidak tepat. Tapi ke arah bertanya pengalaman kepemimpinan apa yang paling membentuk Anda, misalnya gitu cara bertanyanya. Jadi bukan bertanya apa definisi kepemimpinan, bukan kayak menguji ya, misalnya 1 tambah 1 2, bukan. Atau lebih ke arah kayak misalnya kita mempertanyakan konteks aljabar, misalnya x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Lalu seseorang itu mendapatkan nilai x-nya, misalnya x sama dengan berapa dan berapa gitu kan. Nah, di situ kita bisa bertanya dari mana dapat hasil nilai itu. Jadi yang lebih ke arah menanyakan sebuah prosesnya ya, bukan hasil akhirnya. Goal utama mengarah kepada meaning making. Jadi membangun makna. Untuk guidance praktisnya,
saat mentoring, jangan terlalu banyak ceramah, kurangi mengajar ataupun mendikte, tapi perbanyak bertanya. Formula sederhananya 30% berbicara, 70% mendengar. Pertanyaan kunci yang bisa menjadi inspirasi kita, misalnya menurut Anda apa masalah sebenarnya? Atau bisa juga mengapa hal itu penting bagi kamu? Bisa nggak tolong dijelasin biar saya paham gitu? Atau apa yang sudah pernah dicoba? Ambil langkah seperti apa untuk mengampuni ataupun sampai ke level rekonsiliasi? Atau bisa juga kita bertanya, apa pembelajaran yang didapat dari mengalami sesuatu hal yang gak enak? Nah, itu juga bisa menjadi ide-ide pertanyaan untuk di fase ini. Sekarang kita masuk dalam heutagogi. Definisi heutagogi, self-determined learning, ini belajar yang ditentukan oleh pembelajar itu sendiri. Jadi oleh mentinya atau anak yang kita bina ataupun orang dewasa yang kita bina. Jadi bukan hanya bagaimana belajar, tetapi apa yang ingin dipelajari. Di sini karakteristiknya karakteristik individu itu bersifat mandiri, sudah mampu reflektif ataupun sudah terlatih untuk reflektif juga kalau di level yang sudah seniornya, lalu mampu mengatur dirinya, self controlnya juga oke, terus mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, peran dominan kalau kita sebagai coach ini sangat dominan sekali. Kalau sebagai mentor senior juga sangat dominan. Kalau sebagai fasilitator ini menjadi pendamping utama dalam seseorang berproses ya. Jadi untuk kekuatan bertanya dalam heutagogi, pertanyaan itu menjadi sangat-sangat bersifat reflektif lah. Contoh misalnya gini, apa sebenarnya yang ingin Anda capai? Atau juga bisa, mengapa itu penting bagi Anda? Atau bisa juga kita menanyakan, membedah asumsi apa sih yang ada di kepala Anda atau apa yang Anda pegang gitu. Bisa juga jika semua hambatan hilang, apa yang Anda akan lakukan atau rasakan gitu. Bisa juga bertanya seperti siapa yang sedang Anda sukai dan ingin menjadi gitu misalnya, atau idolakan terus ingin menjadi seperti siapa gitu, dan mengapa. Nah, bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi goal utama lebih ke capability development, bukan hanya kompetensi ya, melainkan kemampuan belajar terus-menerus yang bersifat kontinu ya. Nah, untuk guidance praktisnya, jangan terlalu cepat memberi jawaban, justru kembalikan pertanyaan, dorong kepada refleksi, dorong ke arah eksplorasi supaya tidak disesatkan, dorong ke arah ownership. Nah, ini supaya apa? Terjadi pembelajaran cross check. Jadi jangan terjebak pada tipe komunikasi yang dari Grant yang 4 tipe itu yang pernah saya bahas ya, yang pernah Kak Noven bahas. Nah, kalau kita korelasikan dengan kekuatan untuk bertanya, semakin matang seseorang itu semakin sedikit kita memberi jawaban kalau kita semakin matang misalnya. Tapi semakin banyak kita malah memberi pertanyaan. Misalnya untuk level 1 tutor, itu banyak jawaban, sedikit pertanyaan. Nah, di level 2 itu mentor misalnya, seimbang, di mana jawaban dan pertanyaan itu 50-50 mungkin, atau ya beda-beda tipis lah, nggak terlalu ekstrim. Kalau coach lebih banyak bertanya,
dan lebih sedikit untuk menjawabnya. Level 4 fasilitator, hampir seluruhnya itu bersifat bertanya. Di level 5 heutagogical guide gitu, menciptakan ruang refleksi di mana menuntun orang untuk menemukan jawabannya sendiri. Nah, untuk model perkembangan pemuritan tipe bayi rohani itu lebih kita memposisikan diri, peran kita sebagai tutor. Paradigmanya menggunakan pedagogi. Kalau pertanyaan misalnya bersifat seperti apa yang Alkitab katakan dari yang kamu baca hari ini. Nah, goalnya otomatis ya, karena tutor berarti bersifat pengetahuan dasar. Nah, untuk fase anak rohani, di sini kita berperan sebagai mentor. Paradigmanya kita menggunakan andragogi. Bermain pertanyaannya di misalnya, apa makna firman itu dalam hidupmu? Jadi goalnya itu ya integrasi hidup ya. Untuk yang dewasa rohani itu kita mungkin memposisikan itu sebagai peran kita sebagai coach, dimana paradigmanya main di area heutagogi. Pertanyaan yang sekitar itu kira-kira seperti ini, apa yang Roh Kudus sedang kerjakan dalam hidupmu? Goalnya transformasi karakter. Untuk pemimpin rohani itu kita menggunakan peran fasilitator dan juga tim leader, di mana permainan pertanyaannya, kisaran pertanyaannya di bagaimana kamu membentuk orang lain gitu ya. Jadi goalnya itu mengarah pada strategi multiplikasi gitu misalnya. Jadi kalau kita bedah secara komparasi garis besar, dimensinya dari dimensi, lalu kita lihat pedagoginya seperti apa, adragoginya seperti apa, lalu heutagoginya seperti apa. Misalnya dimensinya fokus. Untuk pedagogi itu pengetahuan. Untuk andragogi itu pencarian makna. Sedangkan heutagogi itu lebih ke kapabilitas. Nah, kalau peran utama, pedagogi itu tutor, andragogi itu mentor, heutagogi itu kita memposisikan sebagai coach. Kalau posisi peserta dalam pedagogi itu dependent, bergantung ya masih ya. Andragogi itu semi mandiri, heutagogi itu mandiri. Gaya bertanya sekarang dimensinya. Direktif, pedagogi itu direktif, andragogi itu reflektif, dan heutagogi itu transformasional. Dimensi tujuan, pedagogi itu tahu, andragogi itu mengerti, heutagogi itu menjadi. Jadi sudah punya tujuan ya, menjadi siapa atau menjadi apa gitu loh. Kalau kita lihat dimensi kata kunci, pedagogi itu teaching, andragogi itu lebih ke mentoring, dan heutagogi itu coaching. Goal akhirnya apa? Pedagogi itu kompetensi, andragogi itu pertumbuhan, heutagogi itu transformasi. Kalau kita lihat resikonya, pedagogi itu ketergantungan, andragogi itu resikonya itu kebingungan arah, heutagogi itu resikonya individualisme. Nah, dari keseluruhan ini, jika seluruh konsep ini digabungkan, maka muncul konsep yang mungkin cukup penting untuk dimengerti, di mana semakin dewasa seseorang, semakin berkurang kebutuhan akan jawaban, dan semakin meningkat kebutuhan akan pertanyaan yang tepat. Karena tutor itu tujuannya membangun pengetahuan, mentor itu membangun pemahaman dan kebijaksanaan, untuk coach itu membangun kesadaran diri dan performa.
Sedangkan untuk fasilitator itu membangun pembelajaran kolektif. Untuk tim leader itu membangun penyelarasan menuju misi. Nah, disinilah kenapa kekuatan terbesar seorang pembimbing itu bukanlah banyak jawaban yang ia miliki. Misalnya satu guru misalnya sebagai tutor untuk menyelesaikan dua persamaan aljabar standar dalam persamaan garis linier misalnya, itu punya 7 cara misalnya. Nah, melainkan apa? Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat pada fase perkembangan yang tepat. Disinilah dimana pedagogi, andragogi, heutagogi, mentoring, coaching, dan kepemimpinan bertemu satu ekosistem transformasi menjadi manusia yang lebih utuh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi bersama Kak Noven.